Hai baby. Wah, akhirnya nih bertamu lagi di YouTube-nya Natasha Wilona yang subscribernya udah mau tembus 5 juta. Gokil. Gila. Ih, enaknya gini ya kalau kita ngundang host ya ke YouTube channel kita, bukan kita yang opening guys. Oh iya, mohon maaf ini YouTube channel Wilona ya. Oke, silakan. Aku seneng loh Fer kayak gitu Fer. Kamu mau nggak jadi co-host aku aja? Boleh. Langsung dikontrak ya, tolong ya, Tante. Boleh. Oke, Langsung 3.000 episode Oke, kita kan harus berkolaborasi dan menghasilkan karya yang saling menguntungkan. Gimana pemirsa? Oke, Wilona opening. Udah itu udah opening, udah habis durasi 2 menit langsung. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini adalah Babang Vero. Terakhir aku collab sama dia itu sekitar setahunan lalu ada ya? Setahun yang lalu. Waktu itu aku masih 3 jutaan subscriber, baru mau ke 3 juta. Sekarang udah 5 juta. Kan udah mau 5 juta. Wow. Ya semua itu, pokoknya semua penantian tuh pasti membuahkan hasil kan? Iya sih. Iya nggak sih? Harusnya aku juga lanjutin sih YouTube aku ya waktu itu ya. Iya, kamu tuh kemana sih? Aku tuh agak Hilang idealis entah dan kemana. terlalu perfeksionis soalnya. Jadi kalau ini kurang nih, nanti kurang lagi. Aduh. Kamu nggak mau? Iya, tapi itu salah. Jadi kita tuh jadi orang nggak boleh terlalu perfect. Ini khususnya untuk YouTube ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang baru mau develop dan baru mau mulai YouTube-nya. Jadi buat aku pribadi pengalaman, kalau misalnya YouTube itu ya di develop aja. Soalnya kalau misalnya kita terlalu perfeksionis, mendingan bikin film fair kan gitu. Iya, benar. Tanggung, ngapain bikin cuma konten doang? Mending jadi film pendek sekalian. Makanya, jadi kalau misalnya YouTube, ya udah bikin apa yang ada. Kayak Wilona ini gila kontennya. Fer, kamu tuh kan selama ini menghilang entah kemana tuh kamu ngapain? Aku ada, Will. Ada di mana? Ada di hati penonton Wilona subscriber baby. Aku dengar ada. kamu sekarang ini kan lagi buka usaha. Oh iya, Gimana jadi ya itu sebenarnya udah dari tahun lalu, cuman karena corona dan pandemi ini waktu itu sempat stop dan karena kita udah nggak bisa kerja apa, kamu waktu itu sempat berhenti syuting juga nggak sih? Iya, pas Maret, tapi aku emang pas banget lagi baru bungkus sih. Oke. Jadi kayak emang lagi waktu break. Nah, jadi aku tuh terakhir syuting tuh Karnaval SCTV di Purwodadi kalau nggak salah, itu tiba-tiba kita nggak boleh live. Dan waktu itu aku juga sempat bikin sinetron sama Feral tuh. Tapi nggak keterusan, jadi cuman promo 1 episode. Gara-gara corona nggak boleh syuting, akhirnya aku balik ke Manado dan aku jalanin usaha coffee shop itu gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang berjalan cukup bagus, walaupun masih istilahnya usaha yang baru dirintis, masih startup, tapi respon masyarakat di sana sangat-sangat mengapresiasi. Mereka bilang thank you Fer, udah mau membangun daerah, udah mau mengembangkan kota Manado, kota Tomohon, kayak gitu. Iya, emang nama tempatnya apa? Kopi Singgah. Kopi Singgah. Nah, jadi kok sama pinya dipisah. Kenapa dipisah? Karena kalau misalnya kayak orang kita nih, aku kan orang Manado, orang timur nih, kalau mau nyuruh kopi di Singgah dulu gitu. Oh, jadi kopi di pinggir dulu gitu? Kau pergi singgah mampir. Oh, kalau gitu. singgah kan bahasa Indonesia, mampir. Oh iya, kopi singgah dulu. Oh iya. Jadi kamu pergi singgah dulu. Oh, jadi mampir dulu gitu ya. Gitu. Jadi Oh, kopi oke. singgah itu nggak hanya tentang kopi, tapi kedepannya aku berharap banyak makanan mungkin, atau kita mensupport UMKM atau UKM lokal yang Bisa kecil dijual di situ yang juga. bisa dijual di situ. Kita bisa berkolaborasi, jadi mengembangkan usaha-usaha di daerah gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang di Manado wajib banget ya datang ke kopi singgahnya. Nanti kamu main-main ke Manado. Aku nggak pernah diajak sama kamu iya sih. benar, nanti aku ajak ya. Iya, oke ya. Mumpung belum tayang kan Sekalian sinetronnya. Bunaken ya. Sekalian kita diving, kita Bunaken, kita bikin Ya, konten aku bisa rencananya pengen 10 ini episode. ya, pengen nancepin bendera baby team di dasar laut. Oh, bisa. Manado itu spesial banget. Manado gitu ya? itu kita ke laut dekat, kita mau ke gunung tuh dekat. Oh iya. Jadi aku di sana nggak bosan-bosan kemarin. Oh, berarti aku bisa mendaki gunung, turun ke laut. Bisa, Nggak sih bisa. lagu itu? Itu mendaki Nggak gunung gitu, lewati tahu lembah. Oke. Mendaki gunung lewati lembah, bukan turun ke laut, mohon maaf. Iya, betul tahu. Iya, iya. Aku pikir cuma aku doang yang tahu. Aduh. Maaf ya guys, Nggak apa-apa. Wilona emang kadang-kadang kayak gini ya. Mbak Wilona, ya. Betul. Tapi gimana Fer, setelah mengenal Wilona, aku nonton kamu selalu membicarakan apa yang baik. Terima kasih loh ya. Iya, lo emang baik. Masa Iya. Wilona tuh enggak lah, emang baik. Iya enggak Tan? Ada emaknya di sini guys. Enggak boleh ngomong yang aneh-aneh Kalau enggak, guys. jelek-jelek. Kalau enggak pintu keluar di sebelah sana gitu. Langsung keluar. Ya, apalagi ada omanya. Hai Oma. Baru ketemu sama Oh, Oma. nih, Oke Fer, sekarang gini deh, kita ngomong yang lebih Oke. serius gimana? Oh, Soalnya aku anaknya serius. aku jadi deg-degan nih. Serius. Oke,
Jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang kenapa Vero selama ini menghilang. Tadi bukan menghilang guys, tapi dia bertapa ke gunung dan laut. Apa sih? Kamu kenapa sih? Jadi selera humornya Wilona hanya sebatas mendaki gunung, lewati lembah, turun ke laut guys. Nggak apa-apa. Oke. Ketawa-ketawa, Oma ketawa. Nyebelin deh maksa ketawa. Jadi aku mau nanya ke kamu Ver, selama ini kan orang cuma tahu kamu tuh yang fun-fun doang. Maksudnya cuma tahu tuh Vero ya udah tiba-tiba ganteng jadi artis terkenal. Emang Vero ganteng? Hah? Emang kamu nggak ganteng? Loh, nggak tahu kan kamu yang bilang barusan. Ya elah. Salah dia ngajak host ke sini. Apalagi hostnya lagi nge-host di Brownies kan guys, lagi belajar banget nih. Asik. Lagi lancar banget nih kalau ngecek-ngecekin orang. Muda, ya kan iya, pegang 2 acara langsung nge-host. Gila laku banget ya Rolando. Sayangnya jomblo. Enggak apa-apa. Oma? Enggak apa-apa. Oma jangan senyum-senyum gitu. Oke. Jadi deg-degan nih. Jadi kan Oke. Jadi kan selama ini kan orang taunya kayak enak-enaknya doang. Aku tuh kayak di sini aku pengen ngebahas tentang gimana kamu memulai awal karir kamu. Oh, awal karir. Iya, kayak kita sekali-sekali serius gitu loh. Ini secara lengkap dan komplit baru diulas di YouTube-nya Natasha Wilona loh ini. Bebas Fer, kamu ngomong apa aja tenang. Ya pokoknya kalau misalnya awal karir itu orang itu sebenarnya kalau misalnya di Google udah ada, cuman mungkin kurang lengkap. Nah aku tuh tahun 2008 itu adalah Nyong Manado dan Nyong Sulawesi Utara. Apa itu? Kalau di Jakarta tuh Abang None Jakarta. Oh. Jadi okay. duta-duta pariwisata yang ada di daerah-daerah. Oke. Nah di setiap kota dan provinsi Indonesia biasanya ada kayak Cak Ning Surabaya gitu. Kalau kita di Sulawesi Utara atau di Manado itu namanya Nyong dan Noni. Oke. Nah aku terpilih 2008 dan waktu itu bersyukur banget jadi Nyong Sulut yang cukup beruntung karena Sulawesi Utara lagi ada event namanya World Ocean Conference. Jadi beberapa kepala negara didatangkan ke Sulawesi Utara untuk membahas tentang climate change dan lain-lain perubahan iklim dunia. Jadi banyak banget presiden-presiden beberapa negara berkumpul di sana. Setahun tuh aku sampai 2009. Ada presiden Karanya Katanya serius. Iya, serius lagi. Anjayani ada. Enggak, ada serius banget. Tuh kan dia ketawa tuh. Anjayani nih jadinya. Kan kan banyak presiden-presiden. Oh iya, ada bener. presiden. Iya, presiden cabang Tangerang. Oke. Sebelum itu, aku diminta jadi juri di acaranya Om Rudi Hadiswarno. Nah, aku diminta jadi juri di situ. Habis itu mereka bilang, "Fer, ikut kita ke Jakarta aja gitu. Casting di sana, syuting. Vero punya potensi." Nah, akhirnya aku bilang, "Ya, boleh juga sih." Waktu itu aku udah kuliah tuh. Semester 5 di Fakultas Pertanian. Pertanian? Oke. Kenapa sekarang kamu malah mencangkul di entertain? Nah, jadi kita nggak pernah tahu jalan Tuhan. Oke. Cuman intinya kalau misalnya kita tuh banyak yang tanya, "Kak, aku pengen jadi artis, Kak, aku pengen terkenal, Kak." Kita harus tahu dulu talenta atau potensi yang Tuhan udah taruh di dalam diri kita tuh seperti apa. Misalnya contoh ya, kamu punya potensi menjadi model, ya silakan jadi model dan maksimalkan. Kamu misalnya pengen jadi atlet, atau kamu pengen jadi dokter, atau jadi guru, itu yang dimaksimalkan. Karena nggak semua orang itu harus jadi artis, harus jadi presiden mungkin, atau harus jadi dokter, nggak semua orang. Nah, akhirnya aku bilang, oh ya, mungkin bidang aku juga nggak di pertanian sini kali ya. Akhirnya aku cobalah ke Jakarta. Dan aku ngikutin acaranya Om Rudi Hadiswarno itu diikuti sama beberapa model-model dari beberapa kota. Dan puji Tuhan aku menang waktu itu. Gitu. Setelah aku menang, ya udah lanjutin aja deh Fer, mumpung belum udah Jakarta dan belum mulai kuliah lagi waktu itu, kebetulan lagi libur akhir tahun. Akhirnya aku coba aja jalanin casting di Jakarta. Ternyata guys, nggak seperti yang orang-orang bilang guys. Aduh, kenapa? Setengah mati Will. Masa sih? Setengah mati ya. Kita dari daerah. Aku tuh ngalamin casting yang kayak nunggu berjam-jam, nunggu produser, tiba-tiba produser atau casting manajernya cabut gitu, atau sorry ya kita tutup hari ini. Aku ngalamin. Kamu tapi casting langsung kepilih apa enggak? Enggak. Aku casting keliling-keliling dulu, kadang kepilih, kadang enggak. Jadi bener-bener enggak gampang pada saat itu. Itu aku nggak tahu sih dan nggak nyangka. Wah itu kalau misalnya kayak teman-teman aku kayak Dude Herlino dulu sempat jadi figuran, itu juga ngalamin tuh Dude tuh. Raffi nunggu di depan Multivision. Nungguin sutradara sama produsernya, terus
akhirnya diajak gitu, kita ngalamin itu semua. Wow. Karena memang era pada saat itu dengan zaman sekarang beda. Zaman Beda sekarang banget lah. orang bikin sesuatu yang viral, jebret, followersnya banyak, langsung diajak main film, diajak. Zaman sekarang tuh soalnya kita udah bingung antara artis, selebgram, Nah, tiktokers, Nah. sama youtubers. Jadi Makanya. semua tuh udah Udah nggak jelas, bergeser. unik semua. Tapi ada nggak sih Fer pengalaman paling yang kita kan pasti ada up and down-nya kan saat kita lagi merintis. Karena kan aku juga merintis dari nol gitu. Tapi pernah nggak kamu ada kayak ada di titik yang kayak kamu bener-bener kayak, "Duh, gue pengen nyerah aja deh." nah, gitu. yang awal itu, yang aku bilang, guys, itu nggak gampang banget Jakarta. Jadi 8 bulan pertama di Jakarta tanpa pekerjaan, tanpa ada pemasukan, ya aku langsung mikir, wah gila nih Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, kalau emang ini bukan jalannya Vero, aku akan balik ke Manado dan aku lanjutin kuliah, aku bantu usaha keluarga di sana. Tiba-tiba tanpa aku casting, ada yang telepon. Dapat Fer, panggilan. iya, Fer, kita lagi mau bikin apa nih, sinetron nih. Vero main ya. Gila, ternyata banget. Mainnya sama Raffi Ahmad sama Audi Marisa. Wow. Gitu. Jadi aku bener-bener yang tertulis bahwa diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, itu terjadi di hidup aku. Bayangin tanpa usaha aku untuk casting-casting, ya maksudnya aku tetap sebelum-sebelumnya casting-casting juga, ketemu orang juga, coba untuk syuting juga. Tapi di saat kamu hampir give up. Cuman udah gila. Kita di Jakarta ini kalau nggak kerja, nggak ada pemasukan, nggak hidup bro. Iya, Kan gitu. benar-benar. Pernah mau coba jadi agen asuransi. Wow. Aku pernah mau ngelamar kerja di bank Heeh. sama temen aku, minta kerjaan karena susah gitu. Selama 8 bulan itu belum ada pemasukan. Oh itu setelah 8 bulan tetap ada proses-proses lagi. Oh, panjang banget prosesnya. Panjang banget. Ya? Jadi tapi di situ aku bersyukur. Di situ aku diajarin bahwa Fer, lo hidup harus bergantung sama Tuhan. Kayak sekarang nih lagi pandemi corona, tiba-tiba kayak Wilona bilang tadi, oh Vero lagi nge-host di sini. Ya aku hanya bisa bilang itu kemurahan Tuhan. Lah maksudnya itulah proses kehidupan yang kita harus benar-benar bisa ngelihat dari sudut pandang mana dulu nih gitu. Selama kita tetap berpegang pada firman sama Tuhan, wah kita pasti akan dituntun, akan diarahkan, dan ya kita harus bisa bersyukur akan dikasih jalan gitu loh. Tapi aku penasaran ya Fer, ya, waktu kamu lagi gak ada kerjaan dan hampir hopeless di Jakarta, papa mama gimana? Papa mama di Manado waktu itu. Udah suruh pulang belum? Papa mama bilang ya udah kalau misalnya kamu nggak bisa lanjutin kuliah. Kamu aja. juga nggak minta bantuan dari orang tua kah? Ya mau sampai kapan Wil? Mungkin Pengen kalau belajar cuma diri sebulan, sendiri. sebulan 2 bulan 3 bulan masih kayak oh ya bisa. Masuk ke 4 bulan, jeng jeng jeng, mulai tuh ngezoom kan. Masuk ke 5 bulan tuh, 6 bulan, Lama-lama mau ngecek 7 orang tua bulan. juga nggak enak ya. Iyalah orang-orang tuh ya ngapain bro lu di sana kan, pulang aja bro. Terus Pernah orang nggak sih tua. ada kata-kata orang yang kayak mungkin sampai bikin kamu down, yang kayak udahlah kayak lo nggak akan berhasil di bidang. Oh itu waktu syuting. Bisa nggak sih lo acting? Hah? Nih gue bayar apa produksi bayar lu mahal nih. Kalau nggak bisa lu pulang aja lah. Lu buang waktu kita semua nih. Wah gila di depan kru.